Seekers kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Seperti janji saya, ini adalah apa yang sebenarnya terjadi antara Billy dan Amanda Manopo. Jadi Billy Syahputra dan Amanda Manopo ini konon katanya sedang berantem. Kalau kata Raffi Ahmad seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan kalau mereka ini putus. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah dicek, Amanda ini memang nggak follow IG-nya Billy ya. Jadi dia cuma follow ada 2 account dan itu produknya dia udah dari dulu ya kayaknya. Tapi ini kayaknya sekarang ini mulai ada eskalasi dan kayaknya memang ini semua awalnya dari ini sang mama Ibu Henny Manopo kalau nggak salah ya. Itu diundang ke Call Me Mel, terus diundang lagi oleh Kak Rose, Fanny Rose. Dan di beberapa tempat itu sempat Kak Rose ini menanyakan kalau kira-kira Billy skornya dari 1 sampai 10 berapa? Ngasihnya 7. Tapi dia bilang kalau Billy ini seseorang yang ramah, lucu, dan kalau cowok lain itu jaim, tapi Billy ini benar-benar langsung terbuka. Nah, memang indikasinya positif, tetapi saat diwawancara oleh Melanie Ricardo, kayaknya di mana ya? Di Mel atau di mana yang mengatakan kalau ya mereka ini kayaknya nggak akan menikah di tahun ini gitu loh. Dan kayaknya memang belum memberikan restu kalau seandainya menikah di tahun ini. Tapi kayaknya tahun berapapun juga mamanya ini kayak kan nggak akan ngasih restu. Karena memang ya beda keyakinan. Dan Amanda ini kan anak keluarga banget. Jadi kalau saya pikir sih memang agak susah kalau harus melibatkan kedua orang tua. Dan kalau saya pikir selama ini hubungan mereka ini baik-baik saja, lancar, itu karena mereka berusaha nggak membicarakan masalah ini. Jadi kayak ya udahlah dijalanin aja, kangen-kangenan, saling nemenin, WA-WA-an, jalan bareng. Tapi sekarang karena WFH mungkin nggak jalan bareng. Dan ini kayak sesuatu yang mereka nggak mau obrolin. Terus tiba-tiba ini semua terekskalasi karena sang mama ini diundang di mana-mana. Sepertinya terus terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sesuatu tidak diinginkan nih, semisal terjadi ya terus jadi ada pertanyaan yang harusnya kemarin itu kayak ya itu pertanyaan itu ada dari dulu, tapi berusaha untuk nggak ditanya-tanyakan. Kayak satu isu yang kita sama-sama tahu, tapi ya udahlah, kita jalanin aja lah sampai kapanpun kita nggak tahu. Dan saat ini kemudian terpicu oleh satu hal, kemudian muncullah sebuah pertanyaan. Jadi ini tuh mau dibawa kemana? Ini kira-kira akan seperti apa? Dan terus kemudian akan muncul satu pertanyaan yang simpel, lagi makan atau lagi apa, cuma nanya, kemarin tuh seperti itu, terus menurut kamu gimana? Tadinya sambil makan, enak, terus tiba-tiba ditaruh, udahlah nggak usah ngobrolin itu. Terus kemudian ngobrolnya selesai. Nah saya pikir sih, nggak terjadi mungkin seperti itu, plek, tapi kayak exactly the same situation gitu loh. Jadi awkward jadinya. Karena sesuatu ini memang akhirnya mau nggak mau itu harus dibicarakan. Dan saat itu dibicarakan, jadilah ini sesuatu yang kemudian saling tegang satu sama lain. Karena memang kemudian ada statement publik dan itu harus dipertanyakan, dan saat dipertanyakan membuat akhirnya yaudah deh males ngomongin itu. Akhirnya mereka nggak ketemu. Nah saat mereka nggak ketemu, terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Tiba-tiba orang-orang di antara mereka ini mungkin akan ngomong sesuatu yang nggak diinginkan. Jadi akhirnya mereka berdua mendengar dengan cara yang salah. Dan akhirnya mereka berusaha untuk yaudah deh, daripada ketemu nanti malah berantem, mendingan nggak ketemu. Maksudnya baik tapi ends up-nya nggak baik karena mereka nggak komunikasi akhirnya. Walaupun saat ditanya oleh Pak Alfa dibilang, oh hubungannya baik-baik aja. Ya seseorang kalau misalkan Vicky Prasetyo sama Kalina saat ini yang mengaku sudah nggak nikah lagi, nggak meneruskan pernikahan lagi, ya hubungannya baik-baik saja. Tetapi apakah memang ini akan mengarah ke pernikahan atau memang sudah putus gitu? Nah ini kalau saya lihat memang terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, development yang tiba-tiba mengagetkan, yang tadinya hubungannya ini ya nggak mesra sih mesra, tapi mereka tuh sebenarnya nggak tahu ini endingnya akan kemana. Saya sih melihat sebenarnya bisa aja ada pernikahan, tetapi salah satunya harus pindah agama. Itu yang saya lihat. Kalau enggak, ya yang saya kemarin katakan, mereka harus benar-benar memutus hubungan dengan keluarga, terutama keluarganya si Amanda Manopo. Karena keluarga Amanda Manopo yang saya lihat itu yang paling keberatan dengan hal ini. Dan ini ada di kartu saya berikutnya. Tapi yang saya lihat memang dari video saat mamanya ditanya dan sebagainya, kayaknya mamanya itu kayak bad cop-nya, si kakaknya ini jadi good cop-nya.
gimana Ma kalau seandainya ini. Ya kalau saya ini, walaupun tetap sama-sama senyum ya, tapi mamanya menunjukkan keberatannya. Sedangkan kakaknya ini kayak berusaha menjadi PR-nya si Amanda Manopo yang baik. Ya kita akan coba lihat, pada dasarnya kita happy sih lihat mereka berdua. Amanda kayaknya masih harus mengejar karir dulu. Yang bener gak sih kalau karirnya Amanda Manopo ini keangkat gara-gara Billy Syahputra? Bener gak sih kalau seandainya mereka berdua ini pisah, si karir Amanda Manopo ini akan sedikit turun, tapi Billy-nya akan tetap naik ke atas? Itu sih kata Mbak Yu. Ada di video saya yang lain nanti. Oke, tapi yang saya lihat di sini adalah terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dan akhirnya ada satu pertanyaan atau meminta pendapat yang terus kemudian berujung kepada diem-dieman satu sama lain ini tadi. Dan memang ini semua di awalnya itu dari keluarga wanita ini memang nggak mau kalau ini mengarahnya nanti terus anak ini menikah, keluarganya berpindah. Dan ini satu hal yang wajar, dan saya pikir ini yang membuat hubungan mereka ini akhirnya sampai di titik itu juga. Dan masalah agama ini memang sesuatu yang amat kuat, yang kalau saya pikir ya semua agama atau semua umat ini memiliki nilai-nilai sendiri. Kalau saya pikir Amanda sendiri happy dan nyaman dengan Billy. Dan saya pikir dia pun sebenarnya, kalaupun ternyata, pikiran saya loh ya pribadi ya, dan saya lihat dari kartu ya, kalaupun dia ingin pindah, dia pun sebenarnya nggak masalah mengikuti Billy. Tetapi dia ini adalah anak yang dia nih family woman banget. Dia ini nggak akan bisa kepikiran kalau ternyata dia membuat orang tuanya, terutama mamanya ini marah. Jadi Amanda ini just being a good girl, anak yang patuh, dan dia berusaha untuk ya seperti itu. Tapi perlu saya tegaskan, tidak ada satupun mamanya ini nggak nyuruh kalau Amanda ini, maksudnya mamanya ini nggak menyuruh Amanda untuk menjauhi Billy, tidak. Tetapi ini semua tuh terjadi secara nggak sengaja gitu loh. Gara-gara ngomongin ini terus jadi berantem, bukan berantem ya, akhirnya menghindari untuk saling nggak ngomong, terus akhirnya nggak ada komunikasi. Dan ini yang mungkin diartikan secara harafiah oleh orang ini sebagai berantem. Tapi ini semua terjadi karena ya mereka ini membicarakan, mendiskusikan sesuatu yang itu pasti akan niscaya akan sampai ke situ juga gitu loh. Karena hubungan pacaran ini terus mau opo gitu loh kalau nggak menghasilkan sesuatu yang konkret, pernikahan, anak, atau kebersamaan mereka selama-lamanya. Dan ini terlihat kalau keluarga mereka ini masih ngekip banget, nggak mau kalau itu terjadi. Dan orang tuanya nih bilang ya memang ya, menurut tradisi dan keyakinan mereka nggak boleh kalau seperti itu. Tapi mereka nggak melarang kalau Amanda ini mau jalan sama Billy, karena ya buat karir baik, Billy anak baik. Dan selama memang pacaran ini nggak pacaran yang terus hidup bareng, mereka kayak pergi liburan kemana-mana bareng, ya tahu kan ada yang seperti itu. Nah mereka nggak seperti itu gitu loh. Dan saya pikir sih ini sesuatu yang sesuatu yang kalau dilihat itu ya akhirnya jadi awkward situasinya. Tapi memang nyampe ke sini. Dan untuk kalian semua yang beda agama pasti ngalamin kejadiannya ini kayak begini. Akhirnya awkward, terus sudah aja kayak gitu, nggak ngobrol gitu loh. Nah memang di detik ini susah banget, akan takutnya terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Dan sebagai mungkin saya setuju dengan Mbak Yu yang mengatakan kalau sebenarnya Amanda Manopo ini hokinya ada di Billy. Jadi kalau seandainya dia putus sama Billy, hokinya pasti akan agak sedikit goyang. Dan kalau ternyata dia nggak putus, ya mungkin pernikahan ini harus di rework lagi, harus diobrolin lagi. Tetapi saat mereka berdua ini, energinya Billy ini terpancar kepada Amanda, dan Amanda ini jadi ikut bersinar begitu loh. Ya walaupun si Billy ini sempat mengeluhkan kalau Amanda semakin sibuk dan sebagainya. Iya semakin beken sejak sama Billy. Dan memang ya sorry yang fansnya Amanda memang cantik, berbakat dan sebagainya. Tapi ngerti gak sih, kalau seandainya saya dulu pun juga gini loh, saya dulu pesulap sebelum di acara The Master, setiap show saya juga sudah puluhan juta. Tetapi pas acara itu kayak diungkit naik gitu, orang-orang langsung tahu. Dan terus kemudian dulu pun saya juga meramal, tapi karena satu acara di Antv, terus kemudian saya berkesempatan meramal Jupe, terus kejadian seperti itu bersama istri. Nah saya nggak bisa bilang kalau saya akan terkenal sendiri gitu. Karena kalau saya memang terkenal sendiri, udah dari dulu saya harusnya udah terkenal. Kenapa baru terkenal sebagai seorang peramal setelah di Antv? Jadi ya Antv ini memberikan sesuatu yang luar biasa kepada saya. Nah ini harus kita admit. Jadi kalau memang ternyata karirnya Amanda ini terungkit oleh Billy Syahputra, dan seharusnya dia jangan ninggalin Billy saat ini nih, saat karirnya lagi bagus-bagusnya. Nanti bisa
kayak begitu. Jadi kalau saya pikir sih orang tuanya pun juga nggak melarang untuk bareng sama Billy, tetapi kalau obrolannya ini tentang pernikahan, nah di situ nih langsung semuanya akan jadi bergolak. Jadi ini terus kemudian saya pikir Billy ini jadi bucin, jadi baper, karena Billy ini memang yang kekanak-kanakan nih. Billy, Amanda ini lebih dewasa walaupun usianya lebih muda. Tapi yang saya pikir ini benar-benar membuat Bang Billy ini devastated. Jadi kayak aduh kok begini, kok begitu, semuanya dibawa-bawa. Jadi kayak misalkan ya itu ada adegan kan ngomong sama Raffi Ahmad, minta biaya pernikahan dan sebagainya. Itu kayaknya alih-alih pengen nunjukin, pengen ditanya tentang Amanda. Tapi ini Billy Syahputra banget. Dia tuh bener-bener kayak baby bear gitu loh. Kalau Olga almarhum itu dulu ada kakaknya, ini tuh kayak selama-lamanya dia adalah seorang adik gitu, yang tingkah lakunya tuh juga seorang yang butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dan Billy ini bucin banget. Kalau sampai ini terjadi, mungkin berapa bulan ini dia akan mungkin nggak syuting atau apa. Tapi ya dia walaupun dia penuh tanggung jawab, tapi dia ini bucin, kayak bucin parah. Dan akhirnya memang kalau saya pikir di sini sih, kartu yang berikutnya ini memang there will be no wedding, no marriage. Kalau nggak ada obrolan ke itu tadi, menuju agama ini dipindah atau tidak. Dan kalau nggak pindah, kayaknya pihak Billy juga akan sama-sama kekehnya. Jadi kalau saya pikir harus ada satu orang yang rebel di sini. Saya nggak pengen akhirnya mereka ini terpisah dari keluarga dan sebagainya. Tetapi pernikahan ini adalah sesuatu yang mamanya Amanda juga sudah mengisyaratkan. Ini dua keluarga yang bersatu. Dan untuk keluarga Manopo itu Manado ya, keluarga ini adalah sesuatu yang benar-benar sakral, yang benar-benar kuat ikatannya. Dan nggak segampang itu akan gampang untuk di break atau diambil. Jadi kalau saya pikir siklus ini belum akan terganti. Dan kalau memang orang tuanya sudah terlihat seperti ini, mau 100 peramal juga nggak akan bisa mendoakan atau membuat ini semua menjadi terjadi. Dan memang butuh satu ketegasan yang kuat, satu keinginan yang kuat, dan benar-benar harus datang dari mereka berdua. Dua-duanya ini harus saling mendukung kalau mereka ingin tetap bersama. Kalau enggak, ya mungkin akan jadi temenan saja. Dan ya kita akan tahu kalau mereka berdua ini sama-sama ya seharusnya berjodoh, tapi memang akhirnya orang tua bicara begitu, terus mau gimana? Masa ia mau nggak menuruti orang tua dan mengabaikan itu tadi? Saya pikir memang ya tugas kita sebagai manusia juga membahagiakan kedua orang tua kita. Dan memang seperti tadi saya bilang, kalau sampai terjadi ini putus, harapan saya Amanda jangan putus ya. Ya udahlah, jalan terus saja sampai akhirnya kalau mereka ternyata nggak bisa bareng, nemenin sampai ketemu sama, ntar tuh ketemunya sama siapa gitu. Nah kalau seandainya mereka ini berpisah, apakah Billy nanti yang meninggalkan seperti kartu ini karena bucin, dia hanya meninggalkan pergi, atau kalau tidak Amandanya di sini akan lebih memikirkan untuk karir kayak di kartu mana ya? Oh, sorry, tadi di ini memikirkan karir. Nah, kalau nggak seperti ini, saya pikir sih akan terjadi sesuatu yang mungkin Amanda tahun untuk Amanda itu adalah tahun 2021 ini. Di tahun berikutnya mungkin nggak akan semencrang 2021 dan 2020. Walaupun karirnya masih akan tetap ada ya, karena Amanda Manopo juga nggak istilahnya dia tuh jadi siapa dia sekarang bukan karena Billy Syahputra, tapi jadi semakin terkenal itu karena Billy Syahputra. Dan saya pikir hubungan ini juga akan ditunjukkan kalau nggak ada hubungan ini, namanya akan agak sedikit ya balik kayak dulu lagi pasca sebelum sama Billy. Dan saya pikir kalau untuk Billy Syahputra namanya sih akan tetap ada, karena banyak atau sedikit pamor dari Olga Syahputra ini masih terpancar. Orang-orang yang kangen kelucuan, kangen ketulusan, kangen kepolosan Olga Syahputra masih tetap bisa dipuaskan dengan menonton Bang Billy ini. Ya memang dia nggak menjadi diri dia sepenuhnya, tetapi mewakili kakaknya yang sudah tiada, orang yang paling disayang, dan mungkin ini adalah most beloved Indonesian sweetheart comedian ya, atau presenter. Saya pikir Billy Syahputra akan tetap ada di hati masyarakat di Indonesia. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang menyinggung fans garis keras atau fans setia, tapi saya nggak punya maksud apa-apa. Ini semua adalah sebuah gambaran, dan ini adalah gambaran yang saya yakin pasti kalian semua banyak mengalami hal yang serupa. Dan kalau tertimpa hal seperti ini, tonton ramalan ini.
perhatikan baik-baik, simak kira-kira apa yang kalian harus ambil tanpa kalian nyemplung ke lubang yang sama. Tapi kalau sudah kadung nyemplung, bingung atau seperti apa, tenang, saya nggak cuma ngeramalin artis. Kalian boleh telepon saya di nomor di bawah ini dan kita akan janjian. Mau cuman chat bisa, atau saya kirimkan video, atau kalau tidak kita video call, atau kalau ternyata ada di sekitar tempat tinggal saya, let's meet. Dan ini semua adalah ramalan, prediksi. Apapun yang terjadi, ini belum terjadi, dan ini adalah cara bagaimana agar kita bisa memperbanyak sesuatu yang kita harapkan untuk terjadi dan menghalangi sesuatu yang buruk yang tidak kita inginkan. Saya Denny Darko, sampai jumpa dan salam.